Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Selasa, 8 Desember 2020, berjudul Nasib dari Gembala-Gembala Palsu. Ayat intinya terdapat di dalam Yeremia 25 ayat 34. Mengeluh dan berteriaklah, hai para gembala, berguling-gulinglah dalam debu, hai pemimpin-pemimpin kawanan kambing domba. Sebab sudah genap waktunya kamu akan disembelih, dan kamu akan rebah seperti domba jantan pilihan. Pena Inspirasi memberikan gambaran sekilas peristiwa-peristiwa yang akan terjadi sesuai dengan judul renungan kita pagi ini, nasib dari gembala-gembala palsu sebagai permulaan kekekalan adalah sebagai berikut. Pertama, pada saat menjelang kedatangan Yesus kedua kali, segala usaha perlindungan yang dilakukan oleh gembala-gembala palsu terhadap kawan domba mereka hasilnya nol sama sekali. Karena beribu-ribu orang akan berani melangkah kepada terang sejati itu, dan mereka pun akan bekerja untuk memancarkan terang itu sebelum pintu kasihan tertutup. Agen-agen surgawi akan bersatu padu dengan agen-agen manusia. Dengan demikian, gereja akan menjadi berani, akan sungguh-sungguh bangun dan bercahaya, memancarkan segala kekuatannya yang kudus dalam perlombaan. Sehingga dengan demikian, rencana Allah diselesaikan, dan permata yang hilang ditemukan kembali. Kedua, pada saat kedatangan Kristus, maka ia datang saat itu untuk mengadakan pembalasan kepada gembala palsu yang telah mengajar dan mendidik orang-orang supaya menginjak-injak hari Sabat Allah dan merobek-robek tanda peringatannya dan menginjak-injak dengan kaki mereka padangnya yang banyak rumput dengan tangisan mereka yang sia-sia. Mereka yang percaya pada gembala-gembala palsu, bagi mereka firman Allah itu dapat diselidiki sendiri, dan mereka menemukan bahwa Allah akan menghakimi setiap orang yang telah mengetahui kebenaran itu, tetapi meninggalkan terang itu, sebab ini menyangkut penyangkalan diri dan memikul salib. Batu-batu karang dan gunung-gunung tidak dapat melindungi mereka dari murka Dia yang duduk di atas tahta dan dari murka Anak Domba. Ketiga, pada hari Tuhan itu, semua umat dari gembala palsu melihat dan merasakan bahwa mereka telah ditipu, dan akhirnya mereka saling menuduh karena telah diseret kepada kebinasaan, dan kemudian semua mereka akan bersatu menumpahkan tuduhan yang pahit kepada para pemimpin agama mereka, yakni gembala-gembala palsu. Sekarang, dalam keputusasaan mereka, para guru ini mengaku di hadapan dunia pekerjaan penipuan mereka. Orang banyak itu dipenuhi dengan perasaan geram. Kami telah hilang, teriak mereka, dan kalianlah biang keladi kebinasaan. Lalu mereka beralih kepada gembala-gembala palsu. Orang-orang yang tadinya sangat mengagumi mereka akan mengucapkan kutuk yang sangat mengerikan terhadap mereka. Tangan orang-orang yang tadinya memahkotai mereka dengan penghormatan akan digunakan untuk membinasakan gembala-gembala palsu. Keempat, puncaknya, para gembala palsu dan pengikutnya akan melihat bahwa mereka telah kehilangan hidup yang kekal untuk selama-lamanya, karena mereka tidak mempertahankan hubungan baik dengan Allah dan telah memberontak melawan Sang Pencipta lewat ketidakadilan dan tidak mau mentaati hukum kebenaran. Mengesampingkan hukum-hukum ilahi memberi kesempatan kepada beribu-ribu orang menimbulkan kejahatan, perselisihan, kebencian, kecurangan, hingga bumi menjadi satu medan perang yang besar, yang tenggelam dalam korupsi. Inilah pemandangan yang kini muncul di depan mereka yang menolak kebenaran dan memilih untuk memegang yang salah. Tidak ada bahasa yang dapat menyatakan perasaan orang-orang yang tidak menurut dan tidak setia, karena atas hal itu mereka telah kehilangan hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.